Kisah Ibu Sambung episode 13. Chandra, suara seorang wanita membuat Chandra menoleh, lantas terdiam. Wanita dari masa lalunya itu kini berdiri di hadapannya, menyapa dengan senyuman. Kenapa wanita itu bisa tiba-tiba berada di sini? Chandra masih bergeming di tempatnya berdiri. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa wanita tersebut memang sang mantan istri, Kinanti. Chandra, kenapa kamu diam saja? Aku yakin aku tidak salah orang. Kamu Chandra Luksono kan? Jangan bilang kamu lupa sama aku. Kinanti menyipitkan mata. Chandra berdeham. Hei Kinanti, apa kabar? Long time no see. Kenapa bisa kebetulan? Ya, aku juga tidak tahu. Aku kesini mau belanja tadinya. Tiba-tiba aku lihat seorang pria yang aku kenal. Kamu maksudku. Walaupun kita sudah lama tidak bertemu, mana mungkin aku lupa dengan mantan suamiku. Kinanti mengulum senyum. Kembali Chandra terdiam. Ia memandangi Kinanti untuk beberapa lama. Wanita itu masih terlihat cantik. Namun, kantong mata Kinanti terlihat dalam. Badannya juga tampak jauh lebih kurus daripada saat terakhir kali mereka bertemu dulu. Semua hal itu membuat Kinanti terlihat lebih tua dari usianya yang setahun di bawah Chandra. Kamu kesini mau beli apa? Kinanti kembali membuka obrolan. Oh, aku mau beli sesuatu buat anak-anak, jawab Chandra singkat. Anak-anak apa kabar Chandra? Aku rindu sekali pada mereka. Wajah Kinanti terlihat sendu. Mereka baik-baik saja. Hanya itu yang Chandra katakan. Sebenarnya Chandra merasa penasaran dengan kabar Kinanti sekarang, tetapi ia tak menanyakan apapun. Ia tak tahu harus bertanya apa dan menyadari bahwa urusan Kinanti bukanlah urusannya lagi. Namun, Chandra tak bisa menyangkal bahwa ada perasaan tak menentu karena bertemu lagi dengan mantan istri setelah sekian lama. Chandra, kamu sudah makan malam? Kembali suara Kinanti terdengar. Chandra menggeleng. Belum. Kalau begitu, ayo kita makan malam bersama, ajak Kinanti. Maaf Kinanti, aku tidak. Kinanti berdecak. Ayolah Chandra, aku sangat lapar. Lagi pula, kita sudah lama tidak bertemu. Ada banyak sekali hal yang ingin aku ceritakan padamu. Sejenak Chandra berpikir, lantas mengangguk. Sedikit atau banyak, ia merasa perlu mengetahui keadaan Kinanti sekarang, karena bagaimanapun wanita itu adalah ibu kandung dari anak-anaknya. Dengan mobil Chandra, mereka berangkat menuju sebuah restoran tak jauh dari sana. Chandra sudah lupa tentang bunga dan coklat yang ingin dibelinya di toko souvenir tadi. Jadi, bagaimana kabarmu sekarang? Tanya Chandra setelah mereka memesan makanan. Ya begitulah, Kinanti membuang pandangan. Chandra tak mengerti apa maksud Kinanti, tetapi lagi-lagi ia tak bertanya. Ia hanya menunggu sampai Kinanti mau bercerita. Tak lama pramusaji datang mengantarkan makanan yang mereka pesan. Mereka pun mulai makan. Kinanti pelan-pelan bercerita tentang pernikahan keduanya yang juga sudah kandas. Ia meminta cerai karena suami keduanya itu berselingkuh. Kinanti menceritakan tentang kisahnya sambil sedikit menitikkan air mata. Ia menganggap bahwa itu karma untuknya karena sudah mengkhianati Chandra di masa lalu. Chandra tak menanggapi karena takut salah bicara. Namun, di lubuk hati ia merasa terenyuh juga mendengar bahwa Kinanti mengalami kegagalan dalam pernikahan untuk kedua kali. Kamu pasti mau menertawaiku kan? Tebak Kinanti. Tidak, sahut Chandra lalu meneguk minumannya. Kinanti menunduk dan berkata, sungguh aku menyesal telah mengkhianatimu dulu Chandra. Chandra menghela napas. Sudahlah, lupakan. Tapi kamu tidak pernah mau mendengar alasanku, bukan? Kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk bicara setelah malam itu. Mata Kinanti menerawang. Apalagi yang harus aku dengar, Kinanti? Kamu sudah berkhianat, itu saja cukup untuk menjadi alasan untuk menceraikanmu, tegas Chandra. Entah kenapa Chandra benci dengan percakapan itu, karena mengingatkannya akan masa lalu. Pengkhianatan Kinanti yang membuat mereka berpisah. Itu membuatnya merasa sakit. Namun, wanita yang kini duduk berhadapan dengannya itu tetap bicara. Kinanti menceritakan bahwa ia berselingkuh karena merasa kurang mendapat perhatian dari Chandra. Kamu sibuk kerja terus, aku sibuk mengurus anak-anak. Kita tidak punya waktu bersama. Aku butuh perhatianmu, Chandra. Kenang Kinanti dengan mata berkaca-kaca. Aku
Aku kerja untukmu dan anak-anak. Semua keperluanmu di rumah dibantu oleh ART dan Neni. Kita juga kadang pergi liburan saat aku libur kerja, sergah Chandra. Ya, tapi kita selalu liburan dengan ibu dan anak-anak. Kita tidak pernah menghabiskan waktu berdua saja. Apa kamu peduli itu? Kinanti tak mau kalah. Chandra terdiam sejenak sebelum menjawab. Oke, aku akui bahwa aku memang salah untuk hal itu. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk berselingkuh. Aku tahu aku salah karena sudah mengkhianatimu. Tapi kalau saja kamu memberiku kesempatan waktu itu, sekarang mungkin pernikahan kita masih baik-baik saja. Kamu egois, Chandra. Kinanti mulai menitikkan air mata. Untuk sekian kali Chandra terdiam. Apakah benar bahwa dia egois? Apakah benar jika dia memaafkan pengkhianatan Kinanti waktu itu, pernikahan mereka akan baik-baik saja kini? Chandra tak bisa menjawab pertanyaannya sendiri, apalagi ketika ia melihat air mata Kinanti. Segera ia memalingkan wajah agar tak merasa semakin terenyuh pada wanita itu. Bagaimana kalau sekarang kita mulai lagi? Suara Kinanti terdengar lagi setelah ia menyeka air mata di kedua pipinya. Maksudmu? Chandra mengernyit. Ya, kita rujuk lagi, hidup bersama lagi. Chandra menggeleng. Tidak. Tapi kenapa, Chandra? Aku tahu bahwa kamu masih mencintaiku hingga kini. Kinanti mengelum senyum seolah meyakini apa yang ia katakan. Lahan Chandra menghela napas sebelum menjawab. Maaf Kinanti, aku tidak akan pernah menerima pengkhianatan. Dan aku sekarang sudah menikah lagi. Jawaban Chandra melenyapkan senyum Kinanti. Wajah wanita itu yang baru saja berubah cerah, kini kembali menjadi redup. Ia tampak meyakini bahwa Chandra masih menginginkannya, tetapi ternyata Chandra sudah menikah lagi. Mereka terdiam untuk beberapa lama. Suasana terasa canggung karena keduanya tak saling bicara dan sama-sama menunduk. Kinanti berdeham. Semudah itu kamu melupakanku. Aku butuh wanita yang bisa menjadi sosok ibu bagi Chico dan Selin. Lalu ibu menjodohkanku dengan anak dari temannya. Chandra kembali meneguk minumannya. Oh, jadi kamu sebenarnya hanya perlu ibu sambung bagi anak-anak? Kinanti tertawa sinis. Tidak juga. Kupikir aku akan belajar mencintainya. Kata-kata itu keluar dari bibir Chandra meskipun terdengar ragu. Siapa wanita beruntung yang bisa menjadi istrimu itu? Kinanti menyilangkan lengan. Namanya Camelia, seorang guru TK, tapi dia tidak bekerja lagi setelah menikah denganku. Jelas Chandra sambil mengingat wajah Camelia. Namanya terdengar jadul, kembali Kinanti tertawa. Tapi dia seorang wanita modern dan cerdas. Perkataan Chandra tentang Camelia membuat wajah Kinanti terlihat semakin kusut. Ia tampak tak suka karena Chandra memuji wanita itu. Tanpa sadar Kinanti mengepalkan tangannya. Ada rasa tak terima di hatinya, bahwa sang mantan suami sudah menikah lagi. Namun, sesaat kemudian ia kembali tersenyum, seolah sudah menyiapkan sebuah rencana.